Selamat pagi kepada rekan-rekan semua dan selamat pagi kepada Ibu Eva selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Etika Bisnis. Saya Dinar Alfira Damayanti dengan NIM 121221051 ingin memaparkan mengenai studi kasus yang menimpa Warnata Life, yaitu studi kasus mengenai etika bisnis yang akan menjadi pelajaran penting bagi industri keuangan terutama di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. PT Asuransi Jiwa di Sarana Warnata ini didirikan pada tahun 1974. Selama beberapa dekade perusahaan ini dikenal memiliki reputasi di industri asuransi jiwa Indonesia. Namun reputasi tersebut runtuh akibat praktik investasi berisiko tinggi yang berujung pada gagal bayar. Nah, mengapa ini terjadi? Ini terjadi dikarenakan adanya strategi yang digunakan adalah menjual produk yang bernama saving plan, di mana produk ini berkedok asuransi tetapi menawarkan janji return atau imbal hasil yang sangat tinggi. Janji return yang sangat tidak realistis dan di atas rata-rata pasar inilah yang menarik banyak nasabah terutama pensiunan untuk menanamkan modal yang besar. Untuk menutupi janji return fantastis ini, manajemen diduga menempatkan dana nasabah pada instrumen investasi yang sangat berisiko seperti saham-saham yang tidak liquid dan bahkan terafiliasi dengan perusahaan. Kronologi utamanya dan pemicu gagal bayar itu yang pertama itu keterkaitan dengan Jiwasraya. Jadi kasus Warnata Life ini mulai terkuak secara masif ketika Kejaksaan Agung menemukan atau menyidik kasus Jiwasraya. Dalam penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung memblokir ratusan rekening efek termasuk milik Warnata Life. Pemblokiran ini mengungkapkan bahwa dana Warnata Life diinvestasikan pada saham bermasalah yang sama dengan Jiwasraya, menyebabkan Warnata kesulitan likuiditas untuk membayar klaim jatuh tempo. Sejak tahun 2020, perusahaan ini mulai mengalami gagal bayar. Klaim perusahaan juga berulang kali memenuhi ketentuan minimum risk-based capital atau RBC untuk menunjukkan kondisi keuangan mereka yang memburuk. Selanjutnya ini tindak pidana yang diterima oleh Warnata. Ini dalam kasus ini berkembang menjadi dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Karena sebagian besar pemegang saham pengendali dari keluarga Petruska ini diketahui kabur ke luar negeri dan menjadi buronan atau DPO, daftar pencarian orang, oleh aparat penegak hukum. Sanksi yang diberikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ialah pembatasan kegiatan usaha atau PKU pada Oktober tahun 2021. Puncaknya pada tanggal 5 Desember tahun 2022, OJK ini mencabut izin usaha Warnata Life dengan alasan perusahaan tidak mampu menutupi selisih kewajiban dengan asetnya. Setelah izin dicabut, perusahaan memasuki tahap likuiditas, di mana tim likuiditas bertugas untuk memverifikasi aset penjualnya dan membagikan hasilnya kepada pemegang polis. Prosesnya terkendala karena sebagian besar aset telah diblokir oleh Kejaksaan Agung dan nilai aset yang tersisa jauh lebih kecil dibandingkan utang yang ada, itu sebesar 15 triliun. Sehingga kasus ini sangat kompleks ya. Sehingga pengembalian dananya pun sangat terbatas. Para korban telah melakukan berbagai upaya hukum termasuk gugatan class action
untuk menuntut pengembalian dana mereka. Aparat penegak hukum masih terus berkoordinasi untuk melacak dan menyita semua aset pemilik yang diduga dialihkan di luar negeri. Dari kasus ini, kita dapat mempelajari untuk selalu waspada terhadap janji investasi yang tidak realistis, dan bagi industri asuransi juga harus menjunjung tinggi transparansi dan nilai etika bisnis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan dan Ibu Eva.